Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, serta yang paling utama ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Berikutnya salawat beriringkan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan kita, idola kita, suri teladan yang agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam perkara yang dilarang. Karena dengan ketakwaanlah kita akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hingga tanpa terasa saat ini kita sudah sampai pada penghujung tahun 1444 Hijriah. Hari ini sudah tanggal 25 Zulhijjah. Artinya kalau mengikuti perhitungan kalender Hijriah, hari ini merupakan hari Jumat terakhir dalam tahun 1444 Hijriah. Artinya, Jumat yang akan datang kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 1445 Hijriah. Betapa terasa singkatnya waktu yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu yang singkat ini, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tidak peduli manusia itu kaya atau miskin, tidak peduli manusia itu seorang pejabat atau seorang rakyat, tidak peduli apakah ia seorang raja ataupun hamba sahaya, semuanya akan mengalami kerugian, kata Allah, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak hadirin sekalian untuk sejenak mengintrospeksi bagaimana kita mengisi waktu yang telah diberikan oleh Allah dalam setahun ini.
Apabila kita merasa bahawa banyak perilaku buruk, banyak maksiat yang kita lakukan kepada Allah, banyak kelalaian dalam menjalankan perintah Allah, maka mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya Allah adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, pintu ampunannya senantiasa terbuka. Setelah itu, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah berikan ini untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi seorang mukmin yang sejati, mukmin yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Lantas, bagaimanakah sifat atau karakter yang semestinya dimiliki untuk menjadi seorang mukmin yang sejati? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jis. Wa in asabaka syai'un fala taqul law fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahawa Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada yang lemah. Kuat fisiknya, sehat tubuhnya. Karena dengan tubuh sehat kita dapat banyak beramal, mampu menunaikan solat di masjid, mampu berpuasa, mampu bekerja untuk mencari nafkah, serta mampu mengerjakan amal-amal yang lain yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila tubuh kita sakit. Dari sini dapat kita pahami bahawa Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya. Selain dituntut untuk kuat fisiknya, seorang mukmin juga dituntut untuk kuat dari sisi keilmuannya. Artinya, Allah lebih mencintai orang yang alim daripada orang yang jahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Islam menghendaki setiap pemeluknya untuk memiliki ilmu. Karena dengan memiliki ilmu, kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu, kita bisa mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Dan dengan ilmu pula, kita dapat menjalankan tugas sebagai seorang khalifah di muka bumi. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kamu pada perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Modal utama yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan ini adalah waktu. Sedangkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terbatas. Maka seorang mukmin yang baik tentu akan mengisi waktunya tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ia tentu tidak mau menghabiskan waktunya yang terbatas dengan perkara yang sia-sia atau bahkan mendatangkan mudarat. Karena kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah
ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yaitu Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, tanda bahawa Allah berpaling dari hambanya adalah jika seorang hamba menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Suatu perkara dikatakan bermanfaat apabila dilakukan membawa kemaslahatan untuk pelakunya maupun orang lain, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Hadirin sidang solat Jumat yang berbahagia, sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin berikutnya adalah wasta'in billah wala ta'jiz. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Seorang mukmin selalu merasa bahawa selalu ada Allah bersamanya, selalu mengawasi gerak-geriknya hingga ia tidak pernah merasa takut ataupun gelisah dalam menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Bukankah kita ingat bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang dikejar oleh orang-orang musyrik. Lalu keduanya bersembunyi dalam gua Thur. Abu Bakar yang khawatir melihat orang-orang musyrik berada di dekat gua berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya jika mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kita." Maka Rasulullah pun menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu gelisah ataupun berduka cita, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa bersama para pengikutnya yang dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Tatkala jarak keduanya sudah dekat, pengikut Nabi Musa berkata, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan disusul oleh tentara Fir'aun. Akan tetapi dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, Musa menjawab, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Musa berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Dan pada akhirnya pun Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin sejati ialah senantiasa bertawakal kepada Allah. Tugas manusia hanyalah berikhtiar semampunya. Adapun hasil dari ikhtiar tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Dengan sifat tawakal ini, orang mukmin tidak akan pernah merasa kecewa atas apa yang telah ditetapkan, sebab ia yakin bahawa segala ketetapan adalah hal yang terbaik bagi hidupnya. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menjadi golongan orang-orang mukmin yang sejati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.